Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel saya Amar Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang uji korelasi sederhana di mata kuliah Statistik 1. Tetapi di sini saya akan memfokuskan ke uji korelasi sederhana produk momen. Nah, sebelum kita masuk, untuk pengantar saya akan menjelaskan teori dari korelasi sederhana. Ya, baik. Untuk pengertian dari korelasi sederhana itu ya dapat diartikan sebagai hubungan ya. Namun ketika dikembangkan lebih jauh, artinya di dalam ilmu statistik ya, dalam ilmu statistik korelasi itu untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Berarti dua variabel, ada satu variabel X, ada satu variabel Y. Oke. Kemudian dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain dengan teratur, dengan arah yang sama, atau di sini korelasi positif atau berlawanan korelasi negatif. Artinya kalau korelasi positif, jika X-nya meningkat maka Y-nya juga ikut meningkat. Kalau yang berlawanan, jika X-nya meningkat, Y-nya juga menurun ya. Kemudian ada tujuan dari korelasi itu untuk mengetahui keeratan hubungan ya. Jadi kata kunci korelasi ini adalah hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Ya, bagaimana hubungannya. Kemudian juga ada nih koefisien korelasi. Apa itu koefisien korelasi? Itu merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Besar kecilnya hubungan antara dua variabel dinyatakan dalam bilangan yang disebut koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu adalah nilai akhir yang akan kita cari. Nilainya itulah yang namanya koefisien korelasi. Nah, di sini ada jenis-jenis dari korelasi itu ya, berdasarkan nilai akhir atau berdasarkan koefisien korelasi. Nah, jika koefisien korelasi atau disingkat dengan R itu hasilnya 0, maka dikatakan tidak ada korelasi ya. Jika R lebih besar daripada 0 dan lebih kecil sama dengan 0,20, maka dinyatakan korelasinya sangat lemah. Jika R lebih besar dari 0,20 dan lebih kecil sama dengan 0,40, maka korelasinya rendah. Dan seterusnya ya, sampai jika R-nya sama dengan 1 maka dikatakan korelasi sempurna. Oke, saya lanjut. Nah, korelasi linier sederhana ya. Jenis-jenis koefisien korelasi linier sederhana itu ada dua ya. Ada koefisien korelasi persen. Nah, korelasi persen ini juga dibagi dua metode produk momen dan metode koefisien korelasi Rank-Spearman. Nah, produk momen itu adalah ukuran korelasi linear antara dua variabel kontinu minimal berskala data interval yang berdistribusi normal. Ya, memiliki data yang berskala minimal interval, berarti boleh rasio, tidak boleh ordinal dan nominal. Tidak boleh ya. Nah, kemudian produk momen persen dapat dikatakan sebagai uji parametrik. Kemudian produk momen juga di dalamnya terdapat dua cara menghitungnya. Yang pertama angka kasar dan yang kedua nilai deviasi. Nah, nanti ini yang akan kita cari nilai koefisiennya berdasarkan angka kasar.
Kemudian koefisien korelasi Range-Spearman. Uji Range-Spearman digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala penggunaan variabel minimal ordinal. Jadi tidak boleh nominal, harus minimal ordinal ya. Dalam uji Range-Spearman, skala data untuk kedua variabel yang akan berkorelasi dapat berskala data yang berbeda. Ya, skala data ordinal dikorelasikan dengan data skala numerik. Nah, artinya kalau nanti data kita ya memiliki skala data ordinal untuk variabel x-nya, kemudian untuk variabel y-nya itu memiliki skala data interval. Nah, bisa juga menggunakan Range-Spearman. Artinya jika salah satu ada yang memiliki skala data ordinal, maka yang dipakai adalah korelasi Range-Spearman. Oke, nah ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya hanya menjelaskan atau membahas tentang metode produk momen angka kasar dengan rumusnya seperti ini. Nah, jadi saya ingin mencari atau memberitahukan bagaimana menghitung R atau korelasi menggunakan rumus ini dari Excel. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah Excel-nya. Di sini saya sudah memiliki data ya, hasil kuesioner penelitian saya. Di sini ada X-nya 1 dan Y-nya 1. X-nya terdiri dari 22 soal ya, 22 soal atau pertanyaan. Kemudian variabel Y-nya ada 6 pertanyaan. Oke, langsung saja masuk ke sheet sebelahnya. Nah, ini rumus dari korelasi produk momen angka kasar. Terus yang akan kita cari itu adalah nilai dari rumus yang diminta. Oke, ini adalah simbol-simbol yang akan kita isi dengan nilai. Oke, tahap pertama kita harus mengisi variabel X ya dan variabel Y. Mengisi data variabel X dan variabel Y. Nah, jika datanya seperti ini ya, X-nya itu kan banyak datanya, Y-nya juga banyak datanya. Nah, yang kita ambil untuk mewakili variabel X-nya itu adalah nilai totalnya, ya, total dari satu responden ya. Jadi totalnya ini kita copy. Ada 50 orang. Oke, sorry. Hanya pindah sheet saja. Oke, kita copy. Nah, oke, ada 50 dan jumlahnya ini sudah otomatis ya, saya buat. Jumlah keseluruhannya itu dari 50 responden ada 8.980 skornya ya. Kemudian variabel Y-nya, total dari variabel Y nah, kita paste. Oke. Oke, nah kemudian kita lihat rumusnya apa yang dimintanya ya. Yang pertama itu N itu adalah sampelnya ada berapa responden. Ya, ada 50 ya. Kita lihat di sini ada 50 responden. Maka di sini kita tulislah 50.
Oke, kemudian selanjutnya apa yang diminta adalah sigma perkalian antara X dikali Y. Nah, total dari perkalian X dikali Y. Maka langkah selanjutnya kita cari dulu X dikali Y masing-masing responden. Jadi kita kalikan antara 167 dikali 48. Oke, kemudian 185 dikali 28. Nah, seterusnya sampai ke bawah. Di sini tinggal saya tarik saja. Oke, ini sudah bisa kita cek apakah benar sudah posisinya. Oke. Nah, jadi hasilnya ini adalah masuk ke sigma X dikali Y. Ini ya, saya di sini saya buat ya sigma X dikali Y sama dengan nilai ini. Enter. Oke, kemudian selanjutnya yang diminta adalah hasil perkalian antara sigma X dikali sigma Y. Nah, berarti kita kalikan antara total dari X dan total dari Y. Kita buat aja di sini sama dengan total X adalah ini. Ya, dikali total Y adalah ini. Enter. Oke, itu sudah ada ya. Sudah dapat. Nah, berarti yang di atas sudah selesai. Kemudian yang di bawah ya, N-nya sudah kita ketahui. Selanjutnya yang diminta adalah total dari X kuadrat. Nah, X kuadrat berarti kita harus cari X kuadratnya ya. Jadi sama dengan X kuadrat 167 jika dikuadratkan hasilnya 27,889 dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai ke 50 responden. Nah, yang dibutuhkan adalah hasil ininya ya untuk mengisi sigma X kuadrat. Ini ya sama dengan sigma X kuadrat. Oke. Hasilnya sudah kita ketahui. Nah, selanjutnya adalah sigma X ya, total dari X lalu kita kuadratkan. Ya, jadi sama dengan total X-nya berapa? Ini ya, 8980. Lalu kita kuadratkan. Hasilnya ya sudah dapat. Kemudian kita harus cari sigma Y kuadrat. Ya, sigma Y kuadrat, maka kita cari dulu Y kuadrat masing-masing responden. 48 dikuadratkan hasilnya 2304, 28 dikuadratkan dan seterusnya ya. Sini saya tinggal tarik saja. Nah, hasil ini adalah yang diminta oleh rumus ya. Sigma Y kuadrat sama dengan ini. Oke. Sudah, kemudian yang diminta total Y ya, total dari Y lalu kita kuadratkan. Nah, total Y-nya berapa? 2194 ya.
lalu kita kuadratkan. Nah, hasilnya ini. Nah, jadi yang diminta sudah kita cari nilainya, maka tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini saya akan masukkan, ya, saya anggap ini adalah nilai yang di atas, sama dengan 50 atau N 50 dikali, ya, dikali total dari X kali Y, lalu dikurang hasil dari sigma X dikali sigma Y. Saya enter. Nah, 204980, ya, 204.000 sekian. Oke, kemudian yang di bawah, ya, saya masukkan sama dengan, ya, 50 dikali sigma X kuadrat atau total dari X kuadrat. Mana ini dia, ya, ini, ya, sorry, nah ini kita buka kurung dulu, ya. Oke, baru kita kurangi sigma X lalu dikuadratkan. Ini dia. Oke, kita tutup kurung, kemudian kita buka lagi. Oke, kita buka lagi, ya. Nah, sebelum saya nggak mau panjang-panjang, kita fokus mencari sudut ininya dulu, ya, sudut ininya dulu. Nah, sama dengan sekian, ya, saya kasih tik, ya. Kemudian ini sekitar angkanya sekitar 1.300.000-an untuk sisi yang sebelah sini, lalu sisi sebelah kanan sama dengan 50, ya, 50 dikali, ya, sigma Y kuadrat ini, ya, lalu kita kurangi dengan sigma Y lalu dikuadratkan. Nah, sama dengan, ya, 187.367. Oke, hasilnya, ya, hasilnya saya buat ke samping saja biar lebih mudah. Saya warnai hasil untuk perkalian antara sudut sebelah kiri dan sudut sebelah kanan, sama dengan ini dikali ini, hasilnya adalah ini. Oke, saya tak usah membuat titik-titiknya, ya. Nah, kemudian di sini setelah ininya didapat, ya, lalu kita akarkan, ya, kita akarkan sama dengan SQRT, ya, kalau di rumus SQRT untuk akar, ya, akar dari nilai ini sama dengan 495.463,7. Sini saya kuningkan, di sini saya abu-abukan biar berbeda, ya.
Nah, hasil kuning ini adalah hasil akhir. Oke. Kemudian setelah kita dapat akarnya, baru kita bagikan antara yang di atas dengan yang di bawah, mendapatkan nilai R-nya atau korelasinya. Di sini saya sudah menyediakan R di sini. Jadi sama dengan nilai atas 24.980 dibagi ya 495463,7. Hasilnya adalah 0,414. Nah, inilah korelasi yang kita peroleh dari data tersebut. Nah, jadi sangat gampang ya. Nah, kalau dari hasil ini adalah koefisien korelasi, maka kita cocokkan di posisi mana nilai ini ya, 0,41. Ya, 0,41. Nah, 0,41 berarti berada di antara yang ini, maka artinya korelasi dari data tersebut cukup berarti. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan ini. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.